Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Helwi dari kelas MHUA dengan NIM 50800125011 akan mengerjakan tugas ujian akhir semester, yakni membuat tugas video dari mata kuliah pengantar manajemen haji dan umroh dengan dosen pengampu Dr. Haji Ilham Hamid SAG MPDI MPD. Dan materi yang akan saya bawakan pada video kali ini yakni manajemen perjalanan ibadah umroh berdasarkan tahap perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Sebelumnya akan saya jelaskan mengapa saya memilih materi ini. Karena menurut saya seorang mutawif tidak akan bisa melakukan perjalanan yang baik untuk para jamaahnya jika ia tidak mengetahui tahap-tahap yang dasar mengenai perjalanan ibadah umroh atau haji itu sendiri. Nah, makanya saya pribadi ingin menjelaskan kepada teman-teman semua apa sih tahap-tahap dasar dari perjalanan ibadah haji dan umroh itu sendiri, agar para jamaah yang kita bawa nantinya akan merasakan sebuah perjalanan yang sangat hikmat. Nah, kita masuk di materi dimulai dari tahap perencanaan. Di sini tahap perencanaan ada 4 bagian. Yang pertama persiapan administratif, yang kedua rencana perjalanan, yang ketiga persiapan jamaah, yang keempat kerjasama mitra. Nah, apa itu persiapan administratif? Yang kedua rencana perjalanan, yang ketiga persiapan jamaah, yang keempat kerjasama mitra. Nah, di persiapan administratif ini seorang agen travel harus melakukan pendaftaran jamaah, verifikasi syarat. Nah, verifikasi syaratnya ini misalnya surat keterangan sehat, paspor, dan visa. Nah, dan yang terakhir itu di bagian persiapan administratif, yaitu pembayaran biaya. Nah, yang kedua itu rencana perjalanan. Nah, rencana perjalanan itu adalah penentuan jadwal keberangkatan atau pulang. Selanjutnya moda transportasi, misalnya itu pesawat, dan terakhir itu akomodasi. Akomodasi ini berupa hotel, yaitu bisa saja di Mekah, bisa saja di Madinah. Nah, yang ketiga itu persiapan jamaah. Nah, di persiapan jamaah ini seorang agen travel harus melakukan evaluasi atau pelatihan pengetahuan ibadah umroh bagi para jamaah yang akan ia bawa. Nah, yang terakhir itu kerjasama mitra. Nah, di kerjasama mitra ini seorang agen travel akan melakukan kerjasama dengan berbagai mitra, misalnya dengan mitra pesawat. Jadi mereka melakukan kerjasama. Nah, yang kedua itu tahap pelaksanaan. Nah, di tahap pelaksanaan ini ada 5 bagian. Yang pertama itu keberangkatan. Nah, keberangkatan di sini seorang agen perjalanan Biro Haji dan Umroh akan melakukan check-in bandara, penerbangan, dan penerimaan di bandara tujuan. Misalnya dari Indonesia ke Arab Saudi memang sudah disiapkan beberapa agen di sana, sehingga ada yang menjemput para jamaah nantinya ketika sampai di tanah suci. Nah, yang kedua itu akomodasi dan transportasi lokal. Yang ketiga itu pelaksanaan ibadah, dan yang keempat itu pelayanan pendukung, dan kelima itu kepulangan. Selanjutnya itu tahapan evaluasi. Nah, tahapan evaluasi di sini ada 4 bagian. Yang pertama pengumpulan data, di mana seorang agen travel akan melakukan survei kepada para jamaahnya tentang kualitas layanan, melakukan kualitas layanan. Dan yang kedua itu analisis kinerja.
Nah, analisis kinerja di sini yaitu mengevaluasi kesesuaian rencana dengan pelaksanaan, efisiensi biaya, dan tingkat kepuasan jamaah. Yang ketiga itu penyusunan laporan. Nah, di penyusunan laporan di sini kita membuat ringkasan hasil evaluasi dan mengidentifikasi titik lemah, yang dimana nantinya titik lemahnya ini akan kita kembangkan atau kita update sehingga titik lemahnya itu tidak lagi menjadi sebuah kelemahan. Dan yang terakhir itu perbaikan, yaitu menggunakan hasil evaluasi untuk memperbaiki proses manajemen di perjalanan umroh berikutnya. Seperti yang saya jelaskan tadi di poin ketiga, yaitu kita akan memperbaiki apa yang salah dan lebih meningkatkannya lagi. Mungkin cukup sekian dari materi yang saya bawakan. Selanjutnya pertanyaan selanjutnya itu nanti potong deh. Nah, jadi pertanyaan selanjutnya itu, mengapa penting manajemen haji dan umroh bagi kehidupan kamu di masa depan? Nah, menurut saya manajemen haji dan umroh sangat penting bagi saya di masa depan, karena saya telah meyakinkan diri untuk memilih jurusan ini. Jadi saya telah yakin dan saya juga sangat yakin bahwa nantinya manajemen haji dan umroh ini sangat bermanfaat bagi pekerjaan saya di masa depan, dimulai dari prospek kerjanya yang luas. Dan sekarang seperti yang kita ketahui bahwa sudah ada Menteri Manajemen Haji itu sendiri, sehingga kita sebagai lulusan manajemen haji dan umroh tidak lagi pusing akan melanjutkan jenjang kita kemana berikutnya, atau kita tidak pusing lagi di mana kita akan mendaftar kerja berikutnya, karena kita sendiri sudah mempunyai menteri sendiri. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wa da'wat wal irsyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.